Yo halo para kupro yang budiman dimanapun kalian berada, kumaha dan ramang. Di video sebelumnya, film Kuproy sudah membahas pertarungan antara Dewa Rulai dengan Raja Asura. Nah, di chapter kali ini, film Kuproy akan membahas tentang kemunculan Sun Wukong di Dewa Langit. Tak usah berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Guan Yin yang menyadari akan adanya Sun Wukong di kerajaannya, sehingga sudah dapat dipastikan jika adanya Wukong di sana, pertarungan besar pun akan terjadi. Menyadari akan hal itu, Guan Yin mengerahkan semua pasukannya untuk berjaga-jaga, karena musuh yang dihadapi kali ini merupakan bukan musuh biasa. Sementara itu, Wukong yang sedang bertarung dengan bala tentara pasukan menghabisi siapapun yang berani menghalanginya. Tak lama kemudian, Wukong pun kini harus menghadapi para pasukan Dewa Jinggan. Faktanya Wukong kini yang bertambah kuat, pertarungan pun semakin sangat seru karena memacu Wukong untuk lebih serius lagi. Di lain sisi, Guan Yin yang cemas akan hadirnya kembali Sun Wukong memikirkan akan rahasia kerajaannya. Karena yang sudah kita tahu, rahasia Guan Yin yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kitab suci sekaligus mendapatkan kekuatan yang amat sangat besar. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, siapa saja yang mengetahui rahasia tersebut, maka Guan Yin pun akan menghabisinya. Kembali ke pertarungan, serangan demi serangan pun dilancarkan oleh para Jinggan. Terlihat pasukan Dewa Langit mengejek Sun Wukong dengan mengatakan ini adalah istana langit yang ditempati oleh orang-orang suci dan kau tidak layak ada di tempat ini. Sun Wukong pun membalas ejekan tersebut dengan mengatakan bahwa prajurit di sini amatlah sangat lemah, jadi jangan banyak bicara dan keluarkanlah semua jurus yang engkau punya. Mendengar hal itu, sontak saja memancing para pasukan Jinggan mengeluarkan jurus andalannya. Dimulai dari pasukan elit Jinggan yang mengeluarkan jurus segel naganya. Namun faktanya jurus tersebut berhasil dipatahkan oleh tongkat sakti Sun Wukong, hingga mengakibatkan naga itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Menurut Wukong, jurus tersebut tidaklah terlihat seperti seekor naga, melainkan lebih layak terlihat seperti seekor cacing. Pasukan Jinggan yang terkejut akan kesaktian Wukong sekaligus menyadari bahwa tidak mungkin Wukong dapat dikalahkan oleh seorang diri. Walhasil para Jinggan pun mengkombinasikan serangannya dengan maksud menyerang Wukong secara bersamaan. Dan benar saja, jurus kombinasi para Jinggan membuat Wukong kewalahan. Diawali jurus pengikat surgawi yang membuat Wukong tidak bisa bergerak, dan disusul jurus tinjuan para Jinggan sehingga efek serangan tersebut membuat Wukong kesakitan. Namun ternyata hal itu pun memancing kemarahan Wukong hingga membuat Wukong merubah wujudnya. Kini Wukong yang telah berubah wujud sontak saja membuat para Jinggan dibuat ketakutan karena mereka menyadari akan aura iblis yang begitu amat kuat dari tubuh Wukong. Sayangnya Wukong yang amat ingin membunuh para pasukan langit terhalangi oleh perkataan gurunya yang pernah mengatakan agar bisa mengendalikan diri dan tidak boleh kasar dalam menghadapi musuh. Kata-kata itu pun membuat Wukong kesal sehingga tamparan lembut pun dilancarkan oleh Wukong hingga membuat pasukan langit terpental jauh dari sana. Tak hanya itu, Wukong pun memporak-porandakan semua kuil istana sampai hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, salah satu Jinggan memperhatikan adanya suatu kejanggalan pada diri Wukong, bahwa Wukong yang di saat itu menghancurkan semua istana namun tak ada satupun yang ia bunuh. Sontak saja menimbulkan suatu kecurigaan bagi para Jinggan yang menyaksikannya di saat itu. Masih di tempat yang sama, Jenderal Surga Barat yang menyaksikan Wukong kala itu menafsirkan bahwa kembalinya Wukong ke Istana Langit adalah untuk membalaskan dendamnya. Namun setelah mengamati dari kejauhan serangan Wukong yang amat hati-hati tersebut, sehingga diketahui bahwa motif Wukong yang sebenarnya adalah bukan balas dendam, melainkan ada motif yang lainnya. Dari arah belakang, Jenderal Surga Barat terciduk oleh Guan Yin dan mengatakan sejak kapan kau ada di pihak Wukong. Kembali pada Wukong, kini ia pun harus menghadapi Jenderal Surga Barat yang levelnya di atas para pasukan Jinggan. Tak berselang lama, sang jenderal pun mengeluarkan jurus auman gendang dangdut yang menyebabkan Wukong terpental beberapa meter dari sana. Konyolnya, efek dari serangan tersebut tidak membuat Wukong terluka sama sekali, dan menurut Wukong jurus tersebut layaknya hembusan angin kecil saja.
Sementara itu di Sitian yang meneriaki Wukong dari kejauhan sambil mengatakan, "Aku kecewa padamu, apakah kau amat begitu membenci surga sampai-sampai membuat kekacauan untuk kedua kalinya." Kata-kata itu pun terdengar sangat jelas sehingga membuat Wukong kesal dibuatnya. Untuk melampiaskan kekesalan tersebut, Wukong pun pergi ke arah di Sitian dengan maksud ingin menghajar sang dewa tersebut, sekaligus untuk membuktikan siapakah yang paling terkuat antara mereka berdua. Namun sebelum Wukong berhasil mendekat, salah satu pendamping raja yang berasal dari Jenderal Surga Selatan menyambut kedatangan Wukong dengan mengeluarkan jurus Kumbang Sutra Baja. Peralatan sihir yang dimiliki dewa ini memang sangat unik. Terbukti kumbang tersebut dengan mengeluarkan jaring di ekornya sehingga Wukong tertangkap oleh jaring tersebut. Tapi tidak semudah itu Wukong yang cerdik mengakali situasi tersebut dengan cara merubah kembali ke dalam wujud semula. Sehingga kini Wukong yang kembali dalam tubuh kecilnya berhasil keluar melalui celah jaring tersebut. Dengan sigapnya Wukong pun menghabisi para kumbang dengan tongkat toya saktinya. Setelah itu dengan gagah berani Wukong mengumumkan suatu hal kepada para pasukan langit bahwa di Sitianlah roh yang jahat sesungguhnya. Dan alasan Wukong ada di sini ia hanya diperintahkan oleh Buddha Rulai untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada para penghuni surga. Para pasukan yang di saat itu menyaksikan perkataan Wukong menganggap bahwa perkataan tersebut adalah perkataan konyol yang tidak layak untuk didengarkan. Sementara itu Guanyin yang kesal dengan ocehan Wukong, ia pun terbang ke arah Wukong dengan maksud ingin menyegelnya. Wukong yang saat itu menyadari adanya Guanyin dari arah belakang membuat Wukong pun terkejut, dan pada akhirnya Wukong pun berhasil ditangkap oleh segel 8 sisi yang dimiliki Guanyin tersebut. Dan film pun bersambung karena adminnya kecapean. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mabok Amer heula atuh.